Selamat pagi semuanya buat anak didik saya kelas 10 IPA 1 sampai dengan IPA 8 ya. Apa kabar semuanya nak di masa-masa sekarang ini? Ibu berharap supaya kalian semuanya dalam keadaan sehat ya. Sehat walafiat baik jasmani, baik rohani kalian ya. Bahkan tetap stay at home, serta ibu berharap tidak ada yang turun semangatnya untuk mengikuti pembelajaran yang disampaikan oleh para bapak dan ibu gurumu dari Santo Thomas II. Jadi anak didik saya di sini bertemu kembali kita di pertemuan ketiga. Ya, pertemuan ketiga khususnya kelas 10 pembelajaran seni rupa. Ya, untuk beberapa pertemuan ini udah saya bilang kemarin kita masih tetap menyampaikan materi bab 1 dan bab 2. Ya, bab 1 sudah selesai. Ini sekarang masuk kita ke bab 2 materi kita ya. Baik, untuk memulainya Ibu klik where is. Oke, judulnya bab 2 ya. Baik, bab 2 itu mempelajari tentang budaya rupa Nusantara ya. Budaya rupa Nusantara, berarti ini kalau dikatakan budaya rupa ya berarti mau kita lihat rupa dari budaya Nusantara itu seperti apa aja ya. Ini sebenarnya pelajaran seni rupa yang menyinggung pelajaran sekarang ini nak. Ini dia pelajaran berhubungan seperti pelajaran sejarah juga ya, sejarah. Ini juga tentang sejarah seni rupa ya. Kalau pertama kemarin bab 1 itu adalah tentang dunia seni rupa, tentang mengenal dunia seni, maka lanjutannya ke bab 2 ya. Baik, budaya rupa Nusantara ini judulnya. Maka saya masukkan nanti ke berikutnya PowerPoint ini, diperhatikan nak ya. Baik, di sini ada budaya rupa Nusantara itu terbagi menjadi beberapa bagian ya. Beberapa bagian itu yang pertama itu adalah budaya rupa masa purba, dan ada nanti sampai dengan seperti di buku kita itu sampai dengan budaya rupa yang ke berapa, bentar ya nak ya, saya lihat dulu ya. Budaya rupa yang keempat, budaya rupa yang keempat, budaya rupa tradisi. Jadi yang pertama ini adalah budaya rupa masa purba ya. Budaya rupa masa purba itu bagian A. Kemudian nanti masuklah lagi kepada budaya rupa, saya tengok dulu judulnya biar nggak lari-lari, nanti kita main cepat aja nih biar langsung kita bagian B ya. Budaya rupa Hindu Buddha. Ntar saya cek ya, ini sekedar garis besarnya aja dulu. Ini bagian B, budaya rupa Hindu Buddha. Nanti yang ketiga itu minggu depan lagi nak. Yang ketiganya itu adalah budaya rupa bagian C. Itu budaya rupa masa Islam ya, masa Islam sampai dengan yang terakhir budaya rupa tradisi. Ya, baik. Untuk ini Ibu kembali ke awal tadi supaya kita mulai menyinggung tentang budaya rupa Nusantara. Oke, bentar ya. Oke, ini baik. Budaya rupa masa purba. Kalau dikatakan budaya rupa masa purba itu bukan marga purba ya. Purba itu artinya masa yang lalu ya.
Masa yang lalu dengan masa sekarang berbeda. Dan ini pelajaran yang hari ini Ibu bawakan ini sebenarnya sudah sering kita dengarkan ini di pembelajaran mulai daripada SD, SMP, itu di pelajaran sejarah. Mungkin seni rupa juga di SMP ada juga disinggung ini ya. Baik, di sini nak, budaya rupa masa purba ini, masa yang lalu, ini ada beberapa hal untuk kita kenal, penemuan-penemuan di sini yang menandai setiap budaya-budaya rupa ini. Ibu langsung aja nakku ya menerangkan dengan begini saja. Sudah saya ringkas ini seperti biasanya supaya anak saya semua kelas 10 IPA 1 sampai 8 tidak terlalu repot dengan waktu atau mungkin makan waktu. Ini langsung saya buat poin-poin penting. Pertama, bahwa budaya rupa masa purba ini ditandai dengan adanya penemuan-penemuan fosil. Ya, fosil itu termasuk itu adalah pada seperti tulang belulang, seperti rangka-rangka hewan, rangka-rangka makhluk hidup yang masa lalu itu hidup di dalam masanya itu masa purba ya. Di sini pertama bahwa yang menandai masa purba ini adalah ditemukannya fosil manusia berbentuk, bukan fosil manusia, fosil berbentuk manusia yang dikatakan bahwa ini adalah pada awalnya ada di bumi ya, yaitu Pithecanthropus erectus. Mungkin ini sudah sering Anda dengar ya nak ya. Pithecanthropus erectus ini berbentuk manusia ya, berarti mungkin ini seperti tengkorak lah ini ya. Ini terjadinya atau bukan terjadi, terdapat di Kedung Brubus ya. Di situ ini ditemukan di tahun 1890 ya. Ini penemunya itu oleh E. Du Bois ya, E. Du Bois. Baik, itu pertama. Kedua, ditemukannya ada fosil Pithecanthropus mojokertensis. Mojokertensis nanti kalau anak-anak saya pengen mengerti ini yang saya garis ini pasti ada tanda tanya bagi kamu ya. Tidak mungkin saya terangkan semuanya dalam video ini nak. Jadi berbijak dirilah Anda semua. Apa ya Pithecanthropus erectus itu? Mungkin Anda lupa dengan pelajaran-pelajaran lalu. Bisa Anda buka dari Google-nya atau mungkin dari kamus-kamus, boleh Anda cari ya. Lalu Pithecanthropus mojokertensis ini dan juga Pithecanthropus robustus ini adanya ditemukan di lembah Sungai Bengawan. Ini tahun 1936, 1939, 1941, sekitar itulah tahunnya. Jadi ya udah pasti kita belum lahir di sini ya, mungkin sewaktu masih sebelum masa kemerdekaan pun ini belum lahir di sini manusia ya. Udah dalam manusia, maksud saya sebelum masa kemerdekaan lah ini terjadinya ya. Oke, ini yang menemukan ini adalah Van Koningswald ya. Itu ya, si Van Koningswald ya. Baik, ketiga, bercepat kita ditemukannya fosil Meganthropus paleojavanicus, yaitu seperti menyerupai manusia raksasa. Manusia raksasa itu manusia yang besar ya. Kemudian ada lagi fosil Homo soloensis ya. Homo soloensis. Ada lagi Homo wajakensis dan Homo sapiens. Ini ada di Sangiran. Jadi yang ada Pustuskensis ini semua ini ada sebenarnya beberapa ciri khas ini ya. Tapi di sini tidak lagi Ibu jelaskan supaya kamu ada pekerjaan kamu adalah yang mengatur itu nak ya. Dilihat-lihat nanti, dicari di Google nakku ya. Baik. Selanjutnya budaya rupa masa purba ini terbagi menjadi beberapa budaya, yaitu budaya batu tua. Pertama ya, budaya batu tua ini dinamakan dengan masa budaya Paleolitikum. Paleolitikum. Ingat Pak Leo, bukan Pak Leo
Pak Leo guru matematika ya, Pak Leo. Jadi supaya hafal-hafal gitu aja ya. Ditandai dengan beberapa benda yang ditemukan, yaitu berbentuk batu dan tulang, seperti koper, bukan koper ya, cuper. Ini adalah berbentuk kapak atau yang fungsinya untuk membelah. Ya, kapak membelah. Kalau zaman dulu nggak ada parang namanya, itu dinamakan sama mereka itu kuper ya, cuper. Lalu yang kedua ada flex ya. Flex itu berbentuk batu yang berwarna, yang digunakan itu adalah untuk mengorek ubi dan berburu. Jadi karena dulu masih manusia di zaman purba batu tua, mereka masih makanan utamanya mungkin ubi ya. Jadi bagaimana mereka supaya bisa mengkonsumsi ini semua, maka mereka harus ada alat ya, dengan cara memakai flex tadi ya. Baik, lalu selanjutnya peralatan dari tulang itu berbentuk tanduk rusa di sini nak ya, tanduk rusa yang digunakan, misalnya ketik dari saya, digunakan untuk mengorek ubi dari dalam tanah, mengambil mungkin ya, itu dia nak ya. Baik, budaya batu tua Paleolitikum. Ada di sini beberapa gambar, ada 3 lah sesuai dengan contoh yang di atas tadi ya. Ada ini si kuper, ada si flex, ada peralatan dari tulang. Ini dia ya contohnya nakku ya. Di buku paket Anda itu mungkin ada itu nakku ya. Makanya kamu sambil mengikuti video ini bisa dibuka juga buku paketnya nakku ya. Baik, kita lanjut. Next. 2. Budaya batu tengah. Ya, tadi batu tua. Sekarang batu tengah. Itu Meso. Yang dikatakan itu adalah Mesolitikum. Ya, di sini ditandai ditemukannya gua, tempat tinggal, dan berbagai peralatan berupa kapak batu, hampir mirip-mirip dengan masa tua tadi ya, batu tua ya, yang lebih halus, dan peralatan dari tulang dan sejumlah gambar-gambar di gua. Ini langsung ada contohnya nakku, bisa ditengok ke sini. Ada kapak batu yang bentuknya lebih halus. Kemudian ini enggak ada tangkainya nakku ya. Mungkin ini manusia masa budaya batu tengah itu memakai batu itu seperti apa namanya? Kayak dipukul gini. Ini batunya seperti yang contoh di sini gambar, yang digambar ini itu contohnya dipukul gini. Pek pek gitu. Enggak lagi dia kayak kita membelah gini kan? Pak terbelah dia, enggak. Dia seperti dipukulkan. Jadi apapun yang dia pukulkan ke satu benda itu bisa terbelah ya. Baik, ini ada peralatan dari tulang. Peralatan dari tulang ini bisa Anda lihat, ini itu seperti apa tadi kata, tulang-tulang berbentuk apa ini, ya sejumlah tulang dari gua. Kemudian ada guanya di sini, gua yang ada seperti ada gambar-gambarnya, kayak ada diukir-ukir gitu, dipahat-pahat. Ini dia anakku ya. Baik, selanjutnya ada yang ketiga, setelah budaya Mesolitikum dan batu tua tadi, ada yang ketiga budaya batu muda. Udah batu tua yang tengah tadi ya, kemudian Neolitikum ini ya. Neolitikum, biar sambil saya buka-buka buku aku ya. Neolitikum. Ya. Neolitikum ini ditandai dengan masyarakatnya itu yang bercocok tanam nak. Jadi kalau bercocok tanam ya masih juga kita di masa tradisi sekarang juga bercocok tanam itu nggak pernah berhenti ya. Karena ini termasuk adalah pekerjaan atau menghasilkan hasil bumi yang bisa dimanfaatkan dan digunakan oleh manusia zaman dulu dan sekarang ya. Membuat benda-benda pakai seperti wadah. Wadah itu tempat-tempat sesuatu ya. Yaitu ada juga tembikar, kemudian ada perhiasan serta kapak persegi dan kapak lonjong. Ini dipersingkat dia ya. Contohnya itu kapak lonjong, kapak persegi, tembikar dan perhiasan ya. Baik. Selanjutnya nak, ini contoh-contohnya nak, lihat ini nak. Ini masih tajam lah gambarnya kapak lonjong ini yang saya sentuh-sentuh pakai mouse ini. Kemudian ini kapak persegi. Ya, pas kapak persegi,
Ini tembikar ya, seperti guci dia anakku ya. Ini bukan dari tanah liat, ini dari batu ini dibentuk ini ya. Kemudian ada perhiasan-perhiasan ini kayak ada kalung-kalung, gelang-gelang dan macam segalanya lah ya. Baik, selanjutnya anakku, yang keempat budaya batu besar. Batu besar ya, tadi kalau sebelumnya itu muda ya, Neolitikum, itu adalah Megalitikum. Megalitikum, bentar dulu ya, Meso, Paleo, Paleolitikum, Mesolitikum, dan Neolitikum serta Megalitikum. Yang ditandai di sini nak, bahwa adanya bangunan-bangunan yang terbuat dari batu ya, yang digunakan untuk acara-acara upacara ritual ya. Ritual itu artinya ada upacara adat pada saat itu yang berlaku ya. Apa yang didapatkan di bangsa ini yang terkenal itu seperti dolmen. Ini udah sering kita dengar, dolmen, menhir, kubur batu, sarkofagus, bangunan berundak, baru ada relief batu. Ini semua adalah benda seni yang pada saat itu dibuat atau mungkin ditemukan lah dibilang ya. Ini dia semua, ada dolmen, menhir, kubur batu, sarkofagus, bangunan berundak, dan relief batu ya nak ya. Baik, nanti kalau spesifiknya ini semua, maksud-maksudnya ini bisa Anda baca lagi. Nanti kan video ini kan akan Ibu kirimkan di YouTube, masih tetap nanti Anda bisa buka sesuai dengan link yang Ibu kirim ya. Baik, selanjutnya ada di sini contoh-contoh Ibu buatkan. Ini adalah ini yang bentuk dolmen, ini menhir, ini kubur batu, ini sarkofagus, ini bangunan berundak. Berundak ini dia bertingkat-tingkat, dia berundak-undak, yang makin ke atas dia makin mengecil. Sedangkan di sini sarkofagus ada tutupnya katanya ya. Kemudian ini kubur batu ya seperti kuburan. Ini menhir, dia berbentuk seperti tiang tapi dia agak besar ya. Ini ada juga dolmen seperti bentuk meja, kakinya lebih kecil. Ya, baik. Selanjutnya anakku, kelima ada budaya logam. Budaya logam namanya budaya logam. Ya, berarti yang di sini adalah adanya perunggu, adanya logam di sini, di mana dikatakan di sini terkenalnya budaya ini adalah yang ditandainya ada perunggu, yaitu kebudayaan Dongson yang berpusat di provinsi Yunnan, Indochina ya. Baik, yang kedua ditandai dengan adanya masyarakat membuat barang-barang teknik ya. Pembuatan barang-barang itu dengan teknik ngecor. Ngecor itu pakai semen, tapi mereka mungkin pada dulunya tidak ada semen. Pandai-pandai mereka lah mengaturnya apa yang mau dibuat di situ ya, di masa budaya logam. Kemudian menggunakan kepingan cetakan dari batu. Tetap juga dari batu ya, sama dengan perunggu. Baik, di sini ada beberapa contoh yang menjadi ingatan bagi kita bahwa ada kapak corong, ada candrasa, ada nekara, ada moko, ada topeng emas, dan ada bejana. Bejana itu wadah-wadah tadi ya. Baik, selanjutnya anakku, di sini ada contoh-contoh karya seni Yunani dan Romawi. Ini ada tadi kapak corongnya, ini candrasanya, ini nekaranya, bejana, perunggu, topeng emas, dan moko. Ini contohnya anakku ya, nanti bisa dilihat lebih lama biar video ini nggak terlalu panjang ya. Kemudian yang keenam, budaya gambar. Budaya gambar ini yang dikenal di sini adalah adanya gambar seekor babi hutan yang sedang berlari terdapat di Gua Leang-Leang. Ya, nama Gua Leang-Leang ini nama tempat, daerahnya di Sulawesi Selatan ya. Oke, baik, selanjutnya bagian B sekarang nak. Kalau tadi pertama di bagian A itu adalah budaya rupa masa purba. Sekarang budaya rupa Hindu Buddha. Budaya rupa Hindu Buddha ini nak ditandai dengan beberapa peninggalan karya rupanya ya, seperti candi, arca, ragam hias. Ini dia contohnya nakku ya, kita buat aja di sini ada Candi Sewu ya, Candi Sewu, kemudian ragam hias naga di kaki candi, karena ada ragam hias tadi ini kan. Kemudian yang terakhirnya itu adalah arca bidadari Mojopahit ya.
Kalau arca itu dia bukan bentuk bangunan yang kayak rumah atau bangunan yang berarsitektur, tapi ini adalah seperti patung tapi nggak patung. Dia ini namanya arca bagi mereka ya. Baik, selanjutnya naku di bagian B ini terbagi menjadi budaya prasasti. Budaya prasasti bersejarah maksudnya ya. Prasasti budaya rupa berbentuk tulisan yang diukir di atas batu. Ini dia. Coba kalian lihat aku ya. Oh, ini ada dia yang nggak terbaca kita entah apa tulisannya masa lalu ini ya. Prasasti batu tulis dari Bogor. Baik, kemudian yang kedua ada budaya candi. Budaya candi ya. Budaya candi ini ditandai dengan adanya karya budaya berbentuk candi yang dipakai digunakan sebagai tempat pemujaan kekuasaan ya, kekuasaan lebih tinggi. Jadi orang-orang terhormatlah ke sini. Jadi juga dia berbentuk kuburan bagi raja. Baik, selanjutnya ini ada Candi Bima, kemudian ini Candi Sewu, kemudian ini ya yang dua inilah ya, Candi Bima, Candi Sewu. Baik, itu yang budaya candi ya. Contohnya tadi yang mau bikin itu adalah candi. Baik, selanjutnya yang ketiga adalah relief. Relief sudah paham lah kita relief ya. Kalau relief zaman now ini keren-keren banget ya. Seperti di rumah-rumah itu sering kita jumpai memakai relief, hiasan-hiasan di depan apa tuh poni-poninya rumah itu di depan gitu. Itu ada dia seperti bentuk garis-garis atau segitiga-segitiga gitu dibentuk-bentuk dia, atau mungkin ada berlekuk-lekuk bentuk bunga-bunga, ada yang dia seimbang, ada yang balance, yang geometris. Ini yang dikatakan di sini adalah relief berbentuk pahatan ini. Lihat kalian lah dulu ini nak ya. Ini contohnya berbentuk pahatan batu candi yang disusun berurutan seperti digambar inilah, lihat ya. Jadi gambar relief ini kayak ada temanya gitu, ada temanya, ada maknanya, ada gambarannya, ada ceritanya. Jadi kalau ditengok-tengok begini itu bisa dengan melihat, kalau kita lihat secara langsung gitu, misalnya langsung kita misalnya ke Candi Borobudur, lalu kita lihat ada relief-relief di sana, itu keren banget itu ya kan, bagus sekali. Semua itu tetap dipelihara ya oleh pemerintah, dijaga, bahkan senantiasa dirawat ya. Baik, selanjutnya yang keempat adanya peralatan rumah tangga dan tempat duduk. Ini ada contohnya nakku ya. Ada di sini peralatan rumah tangga, wadah dari batu berukir ya, kemudian ada gayung kuah dari emas ya kan, kayak sendok kuah gitu, itu dia ya. Ini budaya rupa ini terbuat dari kayu, batu, candi dan logam ya. Baik, selanjutnya nakku ada yang kelima ya. Yang kelima alat transportasi ya. Alat transportasi. Ini dia alat transportasi, ini artinya alat yang dipakai untuk melakukan transport atau mungkin perjalanan kemana-mana. Masih sama dengan di masa sekarang juga, masa kita sekarang, masa hidup kita sekarang. Ini sudah ada ya, ada seperti ditandainya seperti kapal yang digunakan sebagai peralatan sehari-hari. Ya mau kemana naik kapal, ya kan, mau pergi berdagang naik kapal, pergi melaut naik kapal, dan ada juga tambahnya di sini kereta yang ditarik oleh kuda dan gajah. Ya ini kalau ditarik kuda ya paling di daerah mana nih ada ini ya, daerah-daerah wisata ya, ada kudanya. Tapi itu untuk wisata-wisata digunakan, enggak lagi seperti zaman masa purba itu, bahwa ini dipakai untuk membantu mempercepat pekerjaan setiap orang ya, karena mereka bukan seperti kita ada mobil, ada motor seperti itu, tidak. Di sana masih belum semaju, belum lah. Sekarang udah pada canggih semuanya, semua bisa di remote, bisa bergerak. Oke ya, baik. Selanjutnya ini ada contoh
kapal purba. Ini berbentuk batu juga ya, kapal. Ini bisalah dilihat, ini beginilah kira-kira bentuknya ya. Baik. Kemudian ada kapal yang digambar di relief Candi Borobudur, ya kan? Ini bentuk gambar ini ya. Baik, selanjutnya nak, yang keenam, ada ragam hias. Ragam hias ini hampir sama dengan ragam-ragam hias yang selama ini kita pelajari, cuma mereka terbuat dari batu, ya kan? Ada dari pahat-pahatan seperti itu ya. Jadi sini dikatakan bahwa ragam hias yang pada saat itu adalah berbentuk candi, bentuk barang-barang maupun relief yang merupakan bentuk penggayaan gaya atau stilasi action, berbentuk tumbuhan, bunga, bentuk kala, tahu kala karena hewan kala itu ya, dan naga. Seperti inilah dia hasil peninggalan-peninggalan dari masa purba ya. Ini ada contoh ragam hias naga di kaki candi. Kemudian ini adalah ragam hias pada pintu candi ya. Baik, sampai di sini sebenarnya ini batasnya cuma pelajaran kita anakku. Saya nggak panjang lebar bicara karena ini teorinya masih tetap sampai nanti sekali lagi ya terakhir ya. Habis ini sekali lagi kita pertemuan minggu depan, itulah video kita untuk setelah itu menggambar. Jadi anak-anak saya ini semacam teori ekspres, tapi mungkin kamu bisa hanya mengikuti ini anak ya. Jadi maksud saya di sini ini masih tetap caranya seperti biasa ya. Berarti kamu sudah mempunyai 2 tugas. Pertama kemarin tugas yang dunia seni rupa ya. Yang kedua itu juga dia mengenai dunia seni rupa tapi 2 kali bertemu. Dan ini yang ketiga di bab 2 itu adalah kebudayaan-kebudayaan masa purba ya. Jadi ini nakku supaya kita tahu nak. Mana ini wajahnya full. Bentar ya. Ini diapakan? Bentar nakku ya. Ya. Jadi nak tugas ini tugas mula saya bilang ya, tugasmu hari ini pagi ini membuat lagi catatan itu. Kamu buat catatannya itu ke dalam buku gambar. Kalau kemarin itu kan sudah saya bilang buka halaman pertama langsung sebelah kiri kan, catatannya dibagi 3 kan supaya rapi. Maka ini pun seperti itu. Lembaran kedua yang di kanan aja pakai aku ya, biar nggak nanti terbuang sayang ya. Tadi pertama di kiri kan kemarin kan, di kiri baru lanjut lagi ke kanannya. Kalau masih cukup yang kanan yang minggu lalu, lanjut lagi ke sebelah kirinya atau per pertemuan per lembaran. Saya ulangi, pertama kemarin sebelah kiri, baru yang minggu lalu kanan, ini lagi sebelah kiri. Jadi sebelah kiri, kanan, kiri itulah catatan kita. Jadi belum bisa kita menggambar karena harus kita lewatkan dulu semua ini supaya bisa kita nanti lebih bebas ya. Jadi anak saya, tugas kamu di sini saya pesankan. Tugas kamu adalah silahkan Anda catatkan semua yang Ibu PowerPoint-kan ini sudah intisari ya. Catat, bila ada gambarnya bisa ditempel, bisa di-copy ya. Bisa dicari di Google atau mungkin bisa langsung ini difoto lalu di-printkan tempel bisa. Kalaupun enggak gitu boleh, langsung catat aja, bikin aja poin-poinnya di situ ya. Oke. Maksud saya inilah batasan pertemuan kita hari ini aku ya. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Saya berharap untuk tugas ini dikumpulkan kembali hari Senin depan. Ini hari tanggal 2 ya, tanggal 2 berarti 2 hari Minggu ya. Ini Minggu ya, Minggu. Ini hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. 5 hari lagi kumpul, tetap seperti biasa ya, hari Senin. Baik, terima kasih anakku sayang. Sampai di sini pertemuan kita.
Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Sampai ketemu, ingat PR dan tugas. Tuhan memberkati. Oke.